Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu ya ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman ini, talk show ini Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar nih hari ini nih? Asik. Wah, saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati sekali ya dengan pujian kita hari ini. Saya melihat wajah-wajah calon-calon pemenang, bahkan kalian sudah menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Asik. Sebelum saya mulai lebih lanjut, gimana kalau kita cek ombak dulu nih? Shalom ya Semalang dan Suju. Aduh, kurang semangat nih kayaknya nih. Shalom ya Semalang dan Suju. Asik, luar biasa sekali ya. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, ngapain saya di depan sini ya? Nah, hari ini kita akan mengadakan acara yang agak sedikit berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Yaitu kita akan mengadakan talk show, di mana kita tidak akan wasting time, kita nggak akan buang waktu-waktu kita, tapi kita akan spend time together gitu ya. Dan juga ini kita nggak akan basa-basi, nggak akan panjang lebar ya. Nah, untuk nanti ke depannya, buat teman-teman yang mau bertanya atau punya pertanyaan, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kertas yang sudah diberikan oleh Asher pada awal ibadah tadi ya. Kalau untuk Asher minta tolong pertanyaannya mungkin bisa dikumpulkan. Tapi mungkin kalau teman-teman yang belum punya pertanyaan nih, boleh langsung raise hand aja, kalian bisa langsung bertanya nanti ya. Oke, tema kita hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu hidup bebas anak muda. Dimana seringkali kita tuh salah menyalahgunakan kata hidup bebas itu. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita sambut saja ya narasumber kita tentu saja yang sangat luar biasa. Silakan Ko Yolsianto, tepuk tangannya dong. Oke. Silakan duduk Ko. Kita tukeran ya. Oh soalnya iya. angle saya di sini soalnya. Oke Ko. Apa kabar Ko Yoel? Puji Tuhan baik. Oh, iya. Iya Ko Yoel, tema kita ini sangat luar biasa sekali ya Ko ya. Iya. Gimana anak-anak muda tuh sering menyalahgunakan gitu kok. Soalnya saya punya teman ya Iko. Kalau dia curhat itu pasti bilangnya gak apa-apa. Aku buat kali ini nanti kan Tuhan kan kasih karunia Tuhan tuh tetap ada. Dia kan pasti akan mengampuni kita lagi. Nah ini tuh yang sering kali salah gunakan gitu kok. Nah, Ayo kok silakan kok kita kupas tuntas hari ini kok. Oke, kita akan kupas tuntas sampai dalam-dalamnya ya. Iya sampai akar-akarnya kok. Sampai akar-akar. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Ave ya, moderator hari ini. Luar biasa. Ya betul Ave ya, itu adalah kalau saya bilang adalah kalimat receh dan auto text yang sering kita dengar bahwa gak apa-apa buat dosa kan Tuhan mengampuni. Nah itu ya. Nah hari ini saya memang memilih topik hidup bebas anak Tuhan. Kenapa? Karena memang bulan lalu kan kita sudah mengalami satu namanya kebebasan di mana kita harusnya budak dosa dijadikan budak kebenaran. Berarti ada satu kebebasan karena salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Nah oleh sebab itu hidup bebas menurut orang Kristen atau menurut orang percaya itu gimana sih? Apakah berarti artinya kita hidup sebebas-bebasnya, seenak-enaknya? Nah kita akan belajar. Nah oleh sebab itu kita mau lihat dulu Alkitabnya. Hari ini saya ada secara cepat tapi saya kasih ada sekitar 50-an ayat. Waduh. Tapi gak akan semua dibaca, tapi teman-teman bisa catat, itu bisa menjadi referensi supaya teman-teman tahu bahwa saya kasih premis dulu di awal, bahwa dalam kekristenan itu gak ada abu-abu. Jadi yang hitam-hitam, yang putih-putih. Jadi nggak ada abu-abu ya teman-teman ya, karena premisnya itu, supaya teman-teman tahu premis itu apa sih, struktur logika dasar berpikirnya dulu bahwa orang Kristen itu tidak ada yang abu-abu. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Jadi nggak ada atau, itu nggak ada. Ya. Nah kita mulai dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Nah teman-teman semua sumber yang saya gunakan itu menggunakan Alkitab. Jadi semua ada di dalam Alkitab. Nah kalau teman-teman baru tahu, berarti Anda baru buka Alkitab selama hidup Anda. Gitu ya. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah teman-teman kenapa saya buka dengan ayat ini? Karena di situ dikatakan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kitab ini ditulis oleh 1 Timotius. Timotius adalah muridnya Paulus. Pada saat itu Timotius kondisinya dia adalah pemuda. Dan Paulus ngasih tahu sama Timotius, jangan kamu dianggap rendah karena kamu muda.
Nah kenapa kita sebagai pemuda kita sering dianggap rendah? Satu, karena kita sering gak jadi teladan, tapi kita jadi telatan. Ya, jadi kita suka melakukan sesuatu yang tidak menjadi teladan. Terus yang kedua, dalam perkataan kita, siapa di sini masih gemar untuk ngomong kotor atau misu-misu? Siapa yang di sini masih suka untuk mengutuki temannya? Siapa di sini suka bodoh-bodohi temannya? Nah itu dikatakan dalam perkataan. Dalam perbuatan, di sini siapa yang masih suka mencuri? Di sini siapa yang suka masih ngambil yang bukan haknya? Nah jadi di situ dikatakan perbuatan. Kesucian, di sini siapa yang masih bergulat dengan video porno? Di sini siapa yang kalau pacaran karena hawa nafsu? Nah itu, buat cewek-cewek, halo, kalau yang cowoknya udah bilang, boleh gak aku cium kamu, aku akan bertanggung jawab, putuskan detik itu juga. Itu dia gak cinta kamu, dia cuma nafsu sama kamu. Gitu ya. Nah, 1 Timotius 4:12 itu mengajarkan bahwa anak-anak muda hidup bebas. Apa sih makna hidup bebas itu? Hidup bebas itu artinya kita bebas dari belenggu dosa. Jadi kita sudah tidak lagi diikat oleh dosa, tapi kita beroleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saya buka dulu dengan gitu, Ave. Ya, jadi hidup bebas itu maknanya kita sudah tidak lagi dibelenggu dengan dosa. Waduh, ini baru awal aja udah panas sekali nih kok. Soalnya memang yang Koyol katakan itu ya, itu sering kali yang dihadapi anak muda kok gitu. Oke, kok lanjut kok. Lanjut, oke, saya lanjut ya. Tadi cuma passing aja biar ini. Nah, terus kita lihat di Galatia 2:19, dikatakan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Nah, teman-teman, pada perjanjian lama orang itu hidup oleh berdasarkan hukum Taurat, 10 perintah Allah. Tadi saya ngobrol dengan Delon. 10 perintah Allah itu dibuat untuk bangsa Israel. Makanya dikatakan jangan membuat patung, karena orang Israel buat patung lembu. Jangan membunuh, karena orang Israel pada saat itu saling membunuh, saudaranya saling membunuh. Terus apa lagi? Jangan merebut istrinya orang lain. It's my dream. Oh, itu ya. Karena pada saat itu mereka suka nyuri istrinya orang lain. Saya harap di sini nggak ada pembalap-pembalap karena suka nikung pacar temennya ya. Nah, kalau ada, kita akan berdoa sama-sama supaya roh itu keluar ya. Roh nikung maksudnya. Nah, karena live streaming nanti saya sebut merek bahaya ya. Nah, hukum Taurat ini membuat orang hidup dengan yang namanya legalistik. Legalistik itu gini, kamu dosa. Kamu kalau tendek dosa. Kamu kalau tato dosa. Sebenarnya banyak orang Kristen hidup seperti ini. Tapi hari ini saya akan kasih satu pencerahan. Bahwa sebetulnya kita orang percaya, kita ini hidup dalam yang namanya freedom atau kebebasan. Nah Paulus bilang, aku ini telah mati oleh hukum Taurat. Kenapa? Karena Paulus itu muridnya Gamaliel. Dan Paulus adalah orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Hebat dia itu. Tapi makanya dia bilang, apa yang selama ini ku anggap keuntungan, ternyata kerugian. Tetapi ketika aku mengenal Yesus, maka mati itu adalah untung. Kalau mati di dalam Yesus, maka beroleh hidup yang kekal. Nah ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tadi di sebelumnya dikatakan aku telah disalibkan oleh Kristus. Dikatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita highlight bahwa sekarang yang hidup bukan kita lagi, tapi ada Kristus yang hidup. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa hidupmu ini sudah lunas. Ya kan? Kenapa sih kok kita harus dilunasi? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa kita utang? Mungkin di sini ada yang utang? Nah, bertobat ya. Nah, kenapa kita harus dilunasi? Karena kita ini awalnya budak dosa. Hamba dosa. Ini menjawab makanya kenapa Yesus harus turun untuk menyelamatkan kita. Karena awalnya kita ini budak dosa, sehingga kita ini binasa harusnya. Upah dosa ialah maut. Tapi Yesus datang supaya kita dilunasi, ditebus. Ayat 20 berkata apa? Kamu sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh perbuatan Yesus Kristus. Nah, jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, hari ini saya mau ada bahas beberapa poin, Afi. Nah, nanti kalau Afi mungkin punya pertanyaan, teman-teman punya pertanyaan, ini tentang Christian lifestyle. Jadi kehidupan anak-anak muda yang mungkin selama ini kalian bingung karena abu-abu ya. Tapi hari ini tidak abu-abu, saya kasih putih-putih, hitam-hitam, putih-putih melati, jadi putih hitam ya. Nah, beberapa yang saya mau bahas, Afi, ya nanti Afi mau respon juga boleh ya. Siap kok. Jadi kita sistemnya kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau teman-teman nanti kalau ada yang sudah mulai mau bertanya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita interaktif ya teman-teman ya. Memang saya buat waktu ini supaya teman-teman mau tanya langsung boleh ya, silakan ya. Karena kan kalau kita khotbah biasanya kan satu monolog, tapi sekarang kita dialog ya. Nanti bisa dibantu teman-teman Asyir mic-nya kalau ada yang mau tanya. Yang pertama saya mau bahas soal LGBT. Ya. Nah ini lagi marak nih, betul nggak? Kan itu ciptaan Tuhan. Kita kan harus gini. Ya iblis ya ciptaan Tuhan ya.
Terus berarti kalau kita iblis ciptaan Tuhan, berarti kita harus takluk dengan iblis, kan enggak tuh. LGBT ini, nah makanya ini lagi viral sekali. Ya. Sebetulnya sejak zaman Sodom dan Gomora itu udah ada. Makanya kenapa Sodom itu kan kepanjangannya, ya kalian ngerti Sodom apa itu kan. Karena, kenapa sih Sodom dihancurkan? Karena Sodom dan Gomora dihancurkan karena pada saat itu malaikat dalam wujud manusia datang ke situ untuk menemui Lot. Kan inget tahu Lot ya? Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Jadi apa? Jadi tiang garam. Nah, kenapa sih kok mau dihancurkan? Karena pada saat itu ketika malaikat dalam wujud manusia ada laki-laki yang ngomong, wih yuk kita pakai, istilah pakai saya perhalus ya, kita pakai mereka, berarti mau melakukan suatu hubungan. Nah kalau saya bisa bilang LGBT ini, saya percaya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang gak benar gitu loh. Nah kalau menurut saya LGBT ini adalah apa ya, penyimpangan roh zina. Jadi roh zina yang menyukai sesama. Nah ini yang harus hati-hati di anak-anak muda ya. Tuhan memang satu, kita juga sama. Wah itu repot, ya kan? Gak bisa ya. Tuhan nyiptakan, coba kita lihat ayatnya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ada nggak yang gender ketiga? Itu yang nyiptakan gender ketiga siapa? Manusia. Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Sekarang ini ada usum dua, transgender sama transseksual. Bedanya apa? Kalau transgender itu berubah kelaminnya, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Kalau transseksual, cowok pakai rok. Di sini ada yang pakai rok? Nggak ada ya. Ada yang di sini cowok pakai daster. Nah itu namanya transseksual. Nah teman-teman harus hati-hati, LGBTQ. Nah dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Nah bagaimana bisa beranak cucu? Ya laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan siapa? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Ya. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya. Jadi teman-teman jangan mau diajari dunia, nggak apa-apa kan ini. Teman-teman tahu nggak yang mengerikan dari LGBT itu apa? Tahu nggak? Saya katakan, saya bilang ya, saya bukan membenci pribadinya, tapi kita membenci dosanya. Karena mereka orang-orang yang perlu ditolong dan orang-orang perlu dikasihi. Tahu nggak yang real LGBT ini apa? Virus dan penyakitnya. Kamu tahu salah satu penyebab AIDS dan HIV atau apa? Ya kalian nanti silakan cari tahu ya. Salah satunya adalah melalui hubungan sesama jenis. Kamu tahu Freddie Mercury, penyanyi yang Queen yang we are the champion, but at the end of his life he become loser, not a champion. Karena dia yang jadi ceweknya, akhirnya dia kena HIV, dia meninggal. Ngeri loh teman-teman. Kamu jangan mau dikadalin teman-teman, nggak apa-apa, nggak bakal hamil kok. Ya mesti aja nggak bakal hamil, tapi penyakitan kon. Nah makanya harus hati-hati teman-teman. Di sini saya bukan membenci pribadi ya, tapi ketika setiap orang yang datang dan minta tolong, pertanyaan dua, mau ditolong apa cuma mau ngece? Kalau mau ditolong saya tolong. Ayo kita bantu yuk supaya kembali ke kodratnya, kembali ke alamnya. Ada yang enggak, kok aku lihat Koko, aku kok jadi naksir mbak Koko ya. Heh, jangan gitu Michael, nah, ini kan bahaya. Nah, kalau Michelle nggak apa-apa, ini Michael, ini nama samaran ya. Mohon maaf kalau namanya sama, tapi ini nama samaran. Jadi LGBT ini tidak sesuai dengan Tuhan. Ada Alkitabnya, yuk kita lihat yuk. Di Markus Imamat 18 ayat 22. Secara cepat ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Loh, kok itu kan di perjanjian lama. Oke kita buka perjanjian baru. Markus 10 ayat 6-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan suaminya, bersatu dengan istrinya. Makanya nggak enak ya kalau sama-sama laki-laki bingung ini suami dari suaminya loh ya apa? Ya kan? Atau enggak misalnya telah hadir bapak-bapak dari anak ini loh kan repot ya. Telah hadir ibu-ibu dari loh kan nggak bisa. Telah hadir bapak dan ibu dari anak ini. Di sini saya bukan sedang melecehkan tidak, tapi saya memberikan kebenaran karena firman Tuhan yang mencatat. Laki-laki akan bersatu dengan istrinya, ayat 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tetapi mereka satu, ayat 9. Ayat yang ke-9. Oh sudah ya, stop, oke. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa dari awal Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Nah sekarang bagaimana kalau kalian di sekolah ada yang, duh aku kok seneng ya ambil laki ya, padahal dia laki. Ya kamu bawaan ke sini, datang suruh ke sini, nanti ketemu saya. Kita layani, kita jadikan benar.
Karena gereja ini bukan tempat orang benar, bukan tempat orang suci. Gereja ini bengkel, supaya orang yang gak benar jadi benar. Saya masih percaya kalau LGBT ini salah satu penyimpangan roh zina. Kenapa? Karena yang melakukan tuh gak sadar. Tetap dipaksa terus kayak, ayolah suka sama aku lah, ayolah suka sama aku. Akhirnya jadi beneran. Nah itu ngeri. Ya kalau di luar negeri sih sudah boleh legal untuk nikah ya. Tapi di sini kan belum. Dan jangan sampai. Karena itu kekejian. Nggak usah menghakimi deh. Kamu kan juga berdosa. Kita semua juga berdosa. Makanya saya akan tunjukkan dosa-dosa yang lain. Dan ini semua dosa itu nggak ada dosa kecil, dosa besar. Saya mulai dulu dari LGBT. Kenapa? Karena supaya teman-teman ngerti ya bahwa ini nggak benar gitu loh. Jadi jangan diubah-ubah. Ya ini kan Tuhan yang menciptakan. Halo, iblis juga Tuhan yang menciptakan loh, ya kan? Kan nggak bisa kalau pakai logika itu. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ngeri loh di perjanjian lama. Kalau ketahuan laki sama laki, perempuan sama perempuan, hukumannya bisa mati. Tapi karena kita sekarang hidup di era kasih karunia, nah itu balik lagi yang tadi Hafiz sampaikan. Kasih karunia itu bukan berarti melegalkan kita melakukan dosa, tapi kasih karunia adalah membuat kita bisa menang atas kuasa dosa. Itu poinnya. Jadi kalau kamu beroleh kasih karunia, supaya kamu itu menang sama dosa. Bukan kamu seenaknya berdosa. Itu dua hal yang berbeda. Lanjut. Yang kedua saya mau bahas soal merokok sekarang. Nah ini banyak yang tanya, kok merokok dosa apa enggak sih? Oke, kita akan bahas sama-sama. Kehidupan kekristenan itu bukan soal dosa apa enggak dosa ya. Tapi soal berguna apa enggak berguna. Berfungsi apa enggak berfungsi. Jadi berkat apa enggak jadi berkat. 1 Korintus ayat 12 ya. Dikatakan, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi kamu tahu bahwa tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, milik Tuhan. Nah sekarang apa korelasinya dengan rokok? Kalau kalian tanya merokok boleh nggak? Tubuhmu kan bait Allah. Itu kan nggak sehat. Halo, pembunuh nomor 1 itu bukan rokok. Pembunuh nomor 1 itu gula. Kamu cek deh di Google. Nomor 1 penyakit itu diabetes sama serangan jantung. Nomor 3, kanker. Nomor 4 baru paru-paru karena rokok. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi rokok? Di sini siapa yang, nggak usah ngaku deh, pasti ada yang merokok. Ya. Kamu kalau ngerokok 1 batang cukup nggak? Nggak kok, 1 seloki kok kalau ngerokok. Berarti kita lihat ayat 12. Jangan kamu diperhamba. Kalau kamu nggak bisa berhenti merokok, berarti kamu diperhamba. Di sini siapa yang main game online sampai pagi-pagi nggak tidur? Kamu diperhamba. Kamu diperbudak. Tujuan main game itu apa sih? Happy, seneng. Di sini siapa yang main game nangis-nangis? Siapa yang di sini main game jedukin kepala? Kalau kamu main game jedukin kepala, bertobat gak usah main game. Tujuannya main game itu kamu happy. Di sini siapa yang pacaran cuma nangis-nangisan aja tiap ketemu nangis. Tuhan memang satu, ya kan? Komplek yang nggak sama, jadi nyebrang komplek, nyebrang gang. Kalau kamu pacaran tapi kamu saling nangis-nangisan, berarti kamu tidak saling menyayangi. Lebih baik putus, karena putus bukan berhenti saling menyayangi, tapi berhenti saling menyakiti. Itu poinnya. Nah jadi soal rokok, saya mau bilang gak cuma rokok, kamu kalau makan jeroan, kamu makan fast food, kamu makan apapun, kalau kamu gak bisa berhenti, kamu tuh diperhamba. Berarti kamu tuh apa? Kecanduan. Kenapa kalau orang ngerokok kecanduan? Karena di dalamnya ada nikotin, ada tar. Jadi pertanyaannya sekarang, merokok ini soal dosa apa gak dosa? Merokok ini soal gak ada gunanya. Apa sih fungsi rokok yang positif? Ya positif jantung, positif paru-paru, ya kan? Positif kanker. Jadi kalau nggak ada gunanya nggak usah dilakukan. Paham sampai sini? Jadi bukan lagi, merokok dosa, nge-vape dosa. Apa sih fungsinya vape? Nggak ada menurut saya. Untuk kesehatan ada nggak? Ya kita kan bisa happy waduh. Ya saya nggak ngerti kalau soal itu ya. Menurut saya selama ini, saya nggak pernah coba rokok, tapi saya baca Alkitab saya happy kok. Berarti kan happy itu bukan tergantung dari luar, tapi dari dalam. Jadi di sini saya bilang kalau ada yang masih merokok, pikirkan lagi. Asapnya buat sekitar. Pokoknya patokannya buat orang percaya itu 3 ya. Yang pertama, itu berguna enggak? Yang kedua, memuliakan Tuhan enggak? Dan yang ketiga, menjadi berkat enggak buat sesama?
Kalau kamu merokok jadi nggak berkat, ya jangan ngerokok. Kalau kamu ngerokok nggak memuliakan Tuhan, ya jangan ngerokok. Kira-kira merokok memuliakan Tuhan nggak? Gitarisnya pakai rokok gini, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau. Kira-kira jadi berkat nggak? Enggak kan? Nah, jadi konteksnya sekarang sudah beda, bukan soal dosa nggak dosa lagi. Tapi kira-kira itu jadi berkat nggak? Selanjutnya, secara cepat aja ya sebelum kita Q&A. Soal tato. Tato ini dosa, masuk neraka aja. Jadul banget itu. Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah meraja-raja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Konteksnya tato ini hanya ditemukan di PL saja ya. Tapi konteks tato itu pada dasarnya itu awalnya untuk perbudakan. Jadi contoh nih misalnya Yedija budaknya Bobi contoh, mohon maaf loh ya ini contoh. Pulang-pulang langsung ayo Yed ikut aku Yed. Nah, enggak ya. Contoh Yedija budaknya Bobi. Nah dia harus dikasih stikernya Bobi di sini. Bobi gitu. Karena dia budaknya Bobi. Terus dikatakan juga meraja pada, balik yang sebelumnya, ayat sebelumnya. Yang imamat, dikatakan apa itu? Orang-orang mati. Berarti ini bicara apa? Berhala. Teman-teman kalau orang mati karena bunuh diri nggak ada arwah penasaran ya. Nah iso nari-nari tenet, waduh. Itu bukan orang itu, demit itu, setan. Jadi kalau orang mati, itu dibunuh yang mengenaskan, itu tidak gentayangan. Yang gentayangan itu setan. Jangan mau dibodohin sama dunia. Saya mau katakan kalau kamu punya roh Allah, bukan kamu yang takut setan, setan yang takut sama kamu. Sampai hari ini saya nggak pernah ngeliat setan. Kenapa? Setiap saya datang ke suatu tempat, setan udah lari duluan. Karena saya punya Yesus dalam diri saya. Jadi jangan takut lagi, aku ke hutan, kudu ngebel 3 kali, tin, permisi. Lewat hutan, dalam nama Yesus. Ya kan? Sudah hilang semua, penari-penari lah, balet-balet lah, ya kan, apalah, tamborin kan di gereja, ya kan, nggak ada KKN tamborin kan, ya, nggak lucu Afif. Waduh. Pak Samuel langsung segera tangkap kita pelepasan, gitu ya. Jadi tato itu konteksnya berhala. Nah, bagaimana dengan era sekarang? Konsepnya tato jadi seni, teman-teman. Saya mau tanya. Bagaimana pendapat Ko Yuel soal tato? Kalau saya kembalikan ke kalian. Kalau memang itu seni, orang tua setuju, kamu oke, ya silakan do it. Saya nggak nyuruh loh ya, tapi maksud saya, kita ke poin selanjutnya. Kira-kira kalau kamu tato orang jadi berkat nggak kira-kira? Misalnya ngelihat Bang Yehuda tato, tato nasi goreng misalnya. Tiap ke gereja, Bang nasi gorengnya Bang. Nah, kan? Nah, kira-kira jadi berkat nggak? Kalau nggak jadi berkat jangan dilakukan. Jadi saya punya banyak teman yang bertato, tapi nggak masalah. Itu kan pilihan mereka. Kalau saya pribadi saya nggak memilih tato. Kenapa? Saya mau hidup saya ini jadi berkat satu. Yang kedua berguna. Teman-teman perlu tahu kalau kamu tato kamu nggak bisa donor darah. Karena darahmu sudah terkandung tinta di dalamnya. Tapi teman saya yang tato bilang sekarang udah bisa ya soalnya kan tato ya kan. Kalau saya contoh pemain bola Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kenapa dia nggak tato? Karena dia bilang dia mau donorkan darahnya. Nah itu saya baca dari biologi. Nah tapi kita tidak menjudge, yang tato masuk neraka. Enggak, itu seni. Ngerti sampai sini? Jadi pikiran kita ini terbuka sekarang. Jadi kamu punya pilihan karena kamu bebas untuk memilih. Kalau kamu mau tato, it's your own choice. Kalau kamu enggak, it's also your own choice. Itu pilihanmu. Selanjutnya, yang saya sampaikan di sini itu yang seringkali abu-abu ya. Jadi kalau yang saya nggak sampaikan berarti itu udah pasti. Kalau kamu membunuh, ya udah pasti. Mencuri, udah pasti. Berzina, itu sudah pasti karena itu prinsip. Yang selanjutnya, soal percing. Ini bukan kangkung ya, tende, itu pelecing ya. Percing, kok gimana kalau laki-laki tende kok? Nah ini ya, tende di sini. Nah di hidung, jadi kayak sapi itu kan banyak ya. Nah, Keluaran 21 ayat yang ke-6. Sorry ini agak panjang dikit jadinya ya, tambah dikit lah. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah dan membawanya ke tiang pintu dan tuannya itu menusukkan telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi pada zaman dulu tende itu artinya apa sih? Tende itu artinya kamu jadi budak. Nah kalau sekarang tende itu sudah beda arti. Artinya kalau tende itu apa sih? Fashion. Nah di Youth Betania Setia Malang, di Yes Malang saya bilang, kalau yang laki-laki mau fashion tende silakan, tapi kalau di mimbar copoten tendemu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat loh di jalan loh, itu kan tendean itu, kok melayani? Loh, itu fashion.
Tapi kalau di mimbar, jangan dipakai kecuali cewek. Cewek silakan mau tendek silakan. Kenapa? Karena itu fashion. Nah yang saya maksudkan, apa yang kita lakukan jangan jadi batu sandungan contoh. Saya pendeta, saya harus jaga diri saya. Coba kalau saya tendek, kalian apa? Gak mungkin mau dengerin saya khotbah, betul gak? Iki waduh kok pendeta, kok tatuan, kok tendean. Karena itu apa? Image. Tapi saya mau katakan, kehidupan kekristenan bukan soal itu, gitu loh. Makanya teman-teman Anda bisa ngerti, oh kalau saya pakai tendek kira-kira mama saya marah nggak ya? Ya kamu pikirin, kalau mama saya marah bagi yang laki-laki ya jangan dilakukan. Berarti kan kamu kan nggak hormat dengan orang tua. Tapi yang peraturan yang kita buat di mimbar ini kalau laki-laki tidak memakai tendeknya, gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi Anda terbuka, oh jadi tendek itu maknanya itu gini. Nah kenapa kok laki-laki kok kalau kita ngelihat laki-laki itu tendek itu aneh? Ya karena itu sudah terimage, terbrand gitu loh. Contoh, kalau cantik itu harus putih. Padahal belum tentu. Yang enggak putih aja juga banyak yang cantik. Betul enggak? Betul. Dan rasisme itu sudah terjadi sejak di supermarket. Contoh, barang yang putih sama barang yang hitam lebih mahal yang mana? Stick PS, putih sama yang hitam lebih mahal yang mana? Putih. Padahal putih sama hitam itu sama aja, itu cuma warna. Tapi dunia kan enggak ada penghitam kulit, kan enggak ada. Pemutih kulit. Karena dunia yang nge-brand kita, makanya jangan mau diperhamba dunia. Cantik itu relatif, jelek itu mutlak gitu loh. Jadi cantik atau ganteng itu relatif, mau dibilang dia saya ganteng, saya jelek itu relatif, itu selera. Nggak bisa kamu patok gitu loh. Tapi kalau memang kita lihat, oh memang jelek ya sudah ya, maklumi aja nggak masalah gitu loh ya. Oke, terus yang selanjutnya, berbicara tentang mabuk. Nah ini yang sayap suci ya, mohon maaf saya tambah dikit ya. Soal mabuk, di Alkitab ditulis, di Yesaya 5 ayat 22. Yesaya 5 ayat 22. Ya. Dikatakan bahwa celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Halo. Saya tahu kalian menghormati orang tua. Tapi orang tua bapak dan ibu maksudnya, bukan orang tua yang lain, ya. Terus di Perjanjian Baru Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Berarti boleh minum anggur enggak? Boleh. Ya enggak boleh kamu mabuk. Makan steak pakai anggur enak, tapi saya enggak suka. Saya pakai soda atau pakai Sprite itu udah seneng sih, udah seneng banget gitu. Udah kadang-kadang enak gitu. Maksudnya keluar angin di dalamnya itu keluar. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Teman-teman saya mau katakan ya, kamu yang seneng main-main ke tempat jeduk-jeduk. Hati-hati yang cewek-cewek. Kamu kalau minum, kamu mabuk, kamu hilang sadar. Waduh, yang cowok-cowok. Ya, bergerak seluas-luasnya itu. Dan kamu kehilangan yang menjadi kehormatanmu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Loh kalau saya minum bir kira-kira boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan kamu mabuk. Permasalahannya, bir itu kenapa sih dibuat? Bir itu dari mana sih? Dari Eropa. Nah di Eropa itu karena ada musim dingin, di Indonesia ada musim dingin dah. Di sini siapa yang pernah di rumahnya keluar salju? Lek ngomong keluar asap, lek bau mungkin. Tapi lek keluar asap ada enggak? Enggak ada lah, ngapain kamu sok-sokan minum-minum? Dimasukin di story, nikmatnya. Lapor minum ya minum, gak usah dipamerno, ngono lho. Ya, terus gak bagi-bagi, minum dewe meneh. Nah, saya tidak minum, saya pernah coba sekali dulu bir bulan ya pernah minum sekali, disamarkan bir bulan, nggak enak, setelah itu saya nggak mau. Saya cuma minum alkohol itu cuma anggur kalau perjamuan, itu tok, setelah itu enggak, karena nggak enak, itu panas. Nah kenapa kok kita seneng minum? Karena di dalamnya ada alkohol bikin apa? Kecanduan, balik tadi 1 Korintus tadi. Jadi apa yang kamu lakukan jangan kamu diperhamba, itu kuncinya. Ini soal minum, hati-hati ya teman-teman yang suka pergi ke dunia malam ya. Kamu dikasih minum, dicekoi, dia baik minumnya 2 juta. Kamu minum hilang, kamu bangun-bangun sudah di hotel kamu. Hati-hati ya, ngeri itu. Selanjutnya, secara cepat, ramalan film horor dan zodiak. Ya, bagaimana soal film horor? 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Jangan kamu percaya dengan tahayul-tahayul. Cerita setan itu tahayul, itu mitos. Karena cerita setan disesuaikan dengan daerahnya. Kalau di kita itu ya setannya dasteran, koloran, gundul misalnya. Atau bolong belakangnya, terus nari-nari. Ya karena kan kita kan banyak tari-tarian.
Coba kalau di Eropa, pakai jas, ganteng-ganteng setannya. Itu kan imajinasinya setan. Nah kalian jangan mau dipengaruhi. Apalagi barusan nonton KKN, aduh. Daripada nonton ikut tamborin di sini loh, nari buat Tuhan gitu loh. Jangan nari buat, waduh saya itu kok seneng ya gitu loh. Kamu tuh habis nonton ke toilet jadi takut, ya kan. Terus di story di toktik itu, kayak gitu, aduh. Jangan ya, itu ramalan zodiak, no, tidak ya. Terus pacaran beda agama, next. Topik yang hot ini bahkan bisa dibahas nanti seri sendiri ya, tapi kulitnya aja deh. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada yang seiman tapi gak seagama. Kalian bisa mengerti sendiri itu apa ya. Jadi ada yang Tuhan Yesus sama gerejanya yang beda. Lah itu ada juga ya. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Dan bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang tak percaya? Nggak bisa. Nah kalau kasusnya Tuhan Yesus sama gerejanya yang tak sama, nah itu harus salah satu ngalah. Mau ikut gereja A atau ikut gereja B. Nggak bisa kalau jalan bareng beda terus nggak bisa. Karena harus satu gereja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak abu-abu lagi, nggak usah bingung jadi ya. Gitu ya. Terus selanjutnya secara cepat. Ini yang terakhir ya. Terus nanti kita boleh tanya-tanya ya. Laki-laki gondrong. Boleh nggak? Dosa nggak? Nah, ini karena ada yang bahas. Nah, laki-laki gondrong ini dibahas di Hakim-Hakim 16 ayat 17. Coba dilihat. Jadi orang ceritanya ini Hakim Samson. Hakim Samson itu gondrong. Kalau dipotong dia kehilangan kekuatannya. Nah, kenapa kebanyakan kalau Tuhan Yesus kan fotonya kan gondrong gitu ya. Rambutnya mulus walaupun nggak dibonding ya kan. Nah, karena Tuhan Yesus adalah nasir Allah atau hamba Allah. Nah pada perjanjian lama seorang nasir Allah itu harus gondrong. Karena tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong. Kita lihat yuk di Bilangan 6 ayat yang kelima. Coba Bilangan 6 ayat yang kelima. Next. Jangan sampai pisau cukur di kepalanya. Karena dia harus tetap kudus. Nah di perjanjian lama kalau rambut panjang itu artinya nasir Allah. Nah kalau di perjanjian baru orang kalau hamba Allah justru malah harus cukur rambut. Kenapa? Karena pada zaman perjanjian baru orang yang gondrong itu malah orang yang nggak percaya Tuhan. Jadi kebalik. Nah, Paulus bilang di Korintus bahwa di jemaat Korintus dibilang bahwa orang-orang kalau yang percaya Tuhan justru harus potong rambut dengan rapi. Nah kenapa? Karena konteks sosial budaya pada saat itu, orang-orang di Yunani, di Korintus dan sebagainya, mereka potong rambut. Kalau yang nggak percaya Tuhan, mereka gondrong. Nah gitu ya. Jadi kita bisa lihat yuk, di 1 Korintus 11 ayat 2-3, secara cepat aja ya. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kutuskan kepadamu. Ayat yang ketiga. Tetapi aku mengetahui, supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus dan kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kalau kalian baca secara full, dikatakan bahwa laki-laki tidak boleh bertudung. Bertudungnya artinya gondrong. Gitu ya. Sedangkan kalau perempuan harus ditutup kepalanya. Kenapa? Karena pada zaman perjanjian baru kalau orang perempuan rambutnya dicukur pendek atau tidak rapi, tidak dirapikan berarti perempuan yang tidak baik. Atau perempuan ya yang nggak baik itu, yang kalian mengerti maksud saya apa. Nah makanya orang-orang pada saat itu ditutup kalau perempuan, artinya untuk sopan gitu. Nah kalau sekarang laki-laki gondrong gimana? Ya terserah, fashion kok. Cuman jangan lupa di shampoo, dibersihkan, takutnya dibuka ada kecoa, ada tikus lah. Karena kadang-kadang kan mungkin males shampooan, nah itu harus dibersihkan. Nah yang paling terakhir, bagaimana soal kalau orang Kristen atau orang percaya, mohon maaf ya, kalau perempuan boleh nggak pakai bikini? Nah ini juga menjadi pertanyaan. Karena seringkali dalam orang Kristen soal pakaian pun juga dipermasalahkan. Pakai bikini, gini. Teman-teman, kita lihat yuk di 1 Timotius 2 ayat 8-15, nanti teman-teman bisa baca di rumah, dan 1 Korintus 11 ayat 7-12. Dikatakan bahwa, mungkin 1 Korintus yang 11 ayat yang ke-7 deh, 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa perempuan itu ada karena
laki-laki dan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ayat yang ke-8. Nah, dikatakan bahwa ayat yang ke-8 secara cepat. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Hawa itu bisa ada karena Adam. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah ini menjadi satu paradok, kenapa? Perempuan ada karena laki-laki, dan laki-laki ada karena perempuan, karena yang mengandungkan perempuan. Nah sekarang, konteks ini kalau dibawa ke bikini gimana? Menurut saya, pribadi loh ya, tapi kalau kalian punya pandangan berbeda silakan. Kalau menurut saya, bikini itu fashion, itu style. Tapi kalau kamu dengan sengaja pakai bikini, bukan yang laki-laki loh ya, yang perempuan, kamu masukkan di Instagram, berarti tujuanmu untuk apa sih? Untuk pamer kan? Nah kira-kira kalau kamu pamer itu, tujuannya untuk apa? Pamer body goals misalnya. Nggak semua laki-laki bisa berpikiran yang jernih. Tapi kalau kamu mau pakai di pantai, memang di pantai dipakainya, bukan di gereja, bukan di pinggir jalan loh ya. Kalau kamu mau pakai di pantai, silakan. Tapi kamu harus tahu penggunaannya karena itu untuk apa? Untuk renang. Saya itu kadang-kadang ini sebuah paradok ya. Kalau perempuan pakai bikini di pantai nggak malu. Tapi kalau perempuan pakai pakaian dalam bisa kayak gini. Padahal kan lebih bikini daripada pakaian dalam, betul nggak? Kenapa kok pakai pakaian dalam bisa gini, tapi kalau pakai bikini malah gini? Lihat kan? Paradok ya, betul nggak? Padahal lebih tebelan, mohon maaf, pakaian dalam. Di sini saya sedang menjunjung tinggi perempuan loh. Karena banyak seringkali mungkin maksudnya kalian dimasukkan ke Instagram body goal, tapi yang terjadi apa? Dijadikan hal yang nggak baik dari laki-laki. Betul nggak? Yang laki-laki bertobat ya. Iya. Makanya pertanyaannya bagaimana kok kalau soal bikini? Ya itu fashion. Yang penting kamu tahu tujuannya. Yang laki-laki nggak usah pakai, itu punya perempuan, ya kan? Yang perempuan harus tahu itu dipakai di mana. Tapi saya bukan sedang mengatakan kamu pakai bikini, bukan ya. Tapi ini menghindari supaya nggak terjadi penghakiman-penghakiman. Wah ini dosa ini pakai bikini, betul nggak? Wah dosa ini pakai pakaian mini. Ya saya mau katakan, kalau pakaian, kamu yang tahu sendiri hatimu lah, kamu pakai bikini itu untuk apa? Kamu pakai rok mini itu untuk apa? Kalau tujuanmu untuk menggoda orang, ya itu dosa. Tapi kalau kamu tahu fungsinya, ya kamu yang ngerti. Tapi tetap kalau saya bilang sama istri saya dan keluarga saya, ya kita nggak mau pakai yang menjadi batu sandungan gitu sih. Nah itu yang bisa saya bagikan. Oke, silakan. Koyal. Wow, sangat panas sekali ya, panas kok. Oke, untuk pertanyaannya sudah siap? Oke. Silakan. Koyal, karena mengingat waktu, kita ambil satu pertanyaan saja ya. Oke, gak apa-apa. Maaf ya agak panjang ya, karena banyak yang dibahas ya teman-teman. Oke, Koyal, ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita menghindari dosa sepenuhnya, Ko? Oke, ya satu yang pertama bagaimana kita menghindari dosa, ya kita perlu kasih karunia Allah. Nah tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ave, bahwa kasih karunia bukan membuat kita jadi senang berdosa, tapi justru kita menang atas dosa. Terus yang kedua, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 26 berkata apa? Pengajar, penghibur, penuntun. Jadi ketika kamu mau melakukan sesuatu, Roh Kudus akan ingatkan di dalam hati. Ave, jangan lakukan itu loh ya. Vio, jangan lakukan itu loh ya. Alfa, jangan lakukan itu ya. Beta, gamma, alfa, beta ya. Jadi itu dua aja, kasih karunia dan Roh Kudus. Jadi tujuan kalian datang ke gereja, kalian dapat pengertian. Mungkin waktu ini nggak cukup ya kalau bahas semua, tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti mau setelah ibadah mau ngobrol dengan saya boleh, atau mau WA juga boleh, supaya teman-teman dapat pencerahan. Karena banyak anak-anak muda kadang-kadang tersesat. Ya, sebetulnya ini yang sudah saya sampaikan, kapan-kapan kita bisa bahas lebih dalam lagi, tapi tadi yang saya kasih di itu adalah kulit-kulitnya, kayak gitu ya. Karena nggak sempet kalau semua. Next time kita bisa bedah lagi di talk show selanjutnya. Atau kalau teman-teman punya request topik juga boleh diinfokan ya. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya sudah tidak ada rasa penasaran lagi ya. Meskipun baru di kulitnya, tapi udah rasa sampai akar-akarnya ya. Nah, untuk teman-teman untuk kedepannya yang masih mencari pembelaan diri dengan kata bahwa
kasih karunia Tuhan masih berlaku, itu bertobat ya kok ya. Betul. Karena kasih karunia Tuhan itu diberikan buat kita, itu karena kita telah bebas dari belenggu dosa. Bukan untuk mencobai Tuhan atau untuk mungkin mau merasakan bahwa, aku pengen coba apa kasih karunia Tuhan itu masih ada. Itu bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga kekudusan kita melalui tingkah laku kita dan juga perkataan kita. Oke, sekian hari ini, Tuhan Yesus memberkati.